Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 membahas bab 11 mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Perkenalkan, nama saya Agnia Zahrana Baban, NPM 243507111068. Sebelah kanan saya, Perkenalkan, saya Syakira Hifa dengan NPM 243507111063. dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egi Agis Nurjaya dengan NPM 243507111061. Berikut materi mengenai bab 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Zahrana Baban, NPM saya 243507111068. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, kelas B. Di sini saya merupakan bagian anggota kelompok dari kelompok 9. Saya akan membahas bab 11 mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Nah, yang pertama saya akan membahas poin A, yaitu budaya dalam pandangan Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian mengenai budaya. Budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya budi. Nah, di sini itu bisa disebut budaya itu sebagai akal atau budi. Nah, bisa juga diartikan sebagai hasil karya atau rasa yang melekat pada agama, kesenian, dan sebagainya, yang artinya hasil karya yang melekat pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya juga akan membahas pandangan budaya dalam Islam. Islam ini menentukan 3 mekanisme untuk kebudayaan dan Islam. Nah, tentunya kebudayaan dan Islam ini sangat berkaitan erat. Makanya ada poin kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Contohnya, melakukan mudik saat hari raya. Meskipun hal tersebut tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, namun hal tersebut merupakan praktik dari silaturahmi. Selanjutnya ada juga akulturasi kebudayaan. Nah, maksud dari akulturasi kebudayaan di sini adalah tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam, namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan, tetapi dimasukkan dalam ajaran Islam. Misalnya melaksanakan upacara 7 hari setelah orang meninggal atau 40 hari setelah orang meninggal. Upacara semacam itu tidak ada aturannya dalam Islam, tetapi Islam mencoba rekonstruksi upacara-upacara tersebut agar menjadi lebih islami, yaitu dengan pembacaan kitab suci Al-Quran atau yang biasa kita sebut di dalam lingkungan masyarakat kita yaitu yasinan. Nah, selanjutnya ada kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, di mana poin ini dalilnya tidak terdapat di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul. Nah, selain itu tradisi ini juga bertentangan dengan norma atau hukum di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas poin B, yaitu sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Di poin pertama saya akan menjelaskan keadaan Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu bangsa Arab keadaannya sangat kacau, di mana mereka menganut kepercayaan menyembah berhala atau disebut paganisme. Selain itu juga bangsa Arab saat itu tidak menghargai perempuan, di mana saat itu perempuan itu hanya dijadikan untuk pemuas nafsu mereka, dan juga banyak bayi perempuan yang lahir dikubur secara hidup-hidup. Selain itu, bagi mereka juga berjudi, berzina itu sudah hal yang biasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu keadaan Mekah setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang pedagang, dan di mana dia mengamati lingkungan sekitarnya. Pada suatu ketika dia menyepi di Gua Hiro. Nah, pada saat itulah ia menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat An-Nisa. Nah, setelah itu dia diangkat menjadi nabi. Nah,
setelah dia mendapatkan wahyu yang kedua, setelah menyepi kembali di Gua Hiro, dia mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nah, saat itu Nabi Muhammad SAW ini diangkat menjadi Rasul. Barulah dari situ dia berdakwah. Nah, pada saat itu periode dakwahnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu periode dakwah di Mekah dan di Madinah. Nah, saat itu keadaan di Madinah itu sangat berbeda di Mekah, di mana di Madinah itu tenang dan damai. Selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, dakwah tersebut dilanjutkan oleh para sahabatnya dan juga muncullah kalimat Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin ini diartikan sebagai pengganti yang memiliki petunjuk. Nah, yang pertama itu yang melanjutkan sahabat Nabi adalah masa Abu Bakar. Nah, dia menggantikan Nabi selama 2 tahun 3 bulan, yaitu dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nah, sistem politik pada masa Abu Bakar ini bersifat sentral. Maksudnya, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat dengan khalifah. Akan tetapi, meskipun demikian, dalam memutuskan suatu masalah ini, Abu Bakar tetap bermusyawarah. Selanjutnya, Khalifah Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun 6 bulan. Nah, dari 13 sampai 23 Hijriah. Pada masa ini Umar bin Khattab itu di bidang politiknya dia berhasil membuat lembaga yang disebut juga dengan Ahlul Hal wal Aqdi. Secara etimologi, Ahlul wal Aqdi adalah penengah dan pemberi fatwa. Nah, di sini ia berhasil membentuk majelis syura, yaitu dewan penasihat. Lalu ada Al-Khatib, yaitu sekretaris negara. Ada juga Nizamul Mali, yaitu Departemen Keuangan, dan ada Nizamul Idari, yaitu Departemen Administrasi, dan juga ada Departemen Keamanan, ada Departemen Pendidikan, dan lain-lain. Selain itu ada juga dia membentuk bidang militer. Nah, untuk di bidang militernya ini ia karena pada masa itu pembangkang pada saat itu telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar, maka ia hanya berfokus pada perluasan wilayah Islam. Jadi pada saat itu ia berhasil perluasan Islam itu berhasil sampai ke Syria, sampai ke Damaskus, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis maksudnya dijatuhkan, dan juga Damaskus juga begitu. Selanjutnya ke Mesir dan ke Iran. Pada bidang ekonomi, yaitu menetapkan kebijakannya bahwa pajak tanah ini diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang, tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah. Nah, terus ada juga pemerataan zakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Nah, dari 23 sampai 35 Hijriah selama 12 tahun. Pada saat itu pada kepemimpinan Utsman bin Affan ini terjadi banyak konflik, di mana terjadi huru-hara dan fitnah yang membawa kepada kematiannya. Pada saat itu juga harta kekayaannya dibagikan oleh kerabatnya tanpa sepengetahuan Utsman bin Affan. Tapi meskipun begitu, pada masa Utsman bin Affan ini banyak keberhasilan yang dicapai, seperti membangun jembatan, membangun jalan, membangun masjid, dan memperluas merenovasi masjid Nabi di Madinah. Selanjutnya ada penulisan Al-Quran juga. Nah, selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib, ini adalah penutup terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Periodenya selama 4 tahun 9 bulan, dari 35 sampai 40 Hijriah. Nah, pada masa ini ada 2 kebijaksanaan politik, yaitu memecat kepala daerah
angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur baru. Dan yang kedua, mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada family-nya dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Karena tadi disebutkan bahwa pada masa Utsman bin Affan itu terjadi pembagian kekayaan tanpa sepengetahuan Utsman bin Affan. Nah, ada prestasi yang diraih pada masa kehalifahannya. Yang pertama yaitu memajukan dalam bidang ilmu bahasa dan juga membenahi keuangan negara. Selain itu, mengganti pejabat yang kurang konsisten dan di bidang pembangunan. Mungkin itu saja poin yang bisa saya jelaskan, yaitu poin A mengenai budaya dalam pandangan Islam dan poin B mengenai sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi, dan yang ketiga masa Khulafaur Rasyidin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya poin D, E, F, dan G dilanjutkan oleh teman saya Syakira dan Muhammad Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Haifa dengan nomor pokok mahasiswa 2435071111063. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Umayyah adalah kerajaan Islam yang menguasai Asia, Afrika, dan Eropa yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus dan Bani Umayyah yang berpusat di Andalusia. Selama masa pemerintahan Bani Umayyah mengalami 14 kali pergantian pemimpin. Di antaranya Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lain. Khalifahan Bani Umayyah banyak diisi dengan program-program besar, mendasar, dan strategis. Pada masa Umayyah juga terjadi perkembangan yang pesat pada bidang ilmu pengetahuan, ilmu umum, ilmu agama, peradaban, dan kebudayaan. Di antara program-program besar, mendasar, dan strategis ialah melakukan ekspansi atau perluasan wilayah yang menjangkau Spanyol, Syria, Palestina, Irak, dan lain-lain. Selain melakukan ekspansi, Khalifah Umayyah juga memberikan perhatian dan dorongan terhadap pendidikan. Perhatian dan dorongan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pada saat itu berkembang sangat pesat. Contohnya seperti pengembangan bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu geografi atau sejarah, dan lain-lain. Bani Umayyah kian melemah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz karena banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh buruk dan akhirnya hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Lalu yang kedua yaitu dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk karena perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah atas dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu 524 tahun. Selama kurang lebih 5 abad, masa dinasti Abbasiyah dipimpin oleh lebih dari 37 khalifah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya yaitu Al-Ma'mun. Pada masanya berkembang ilmu-ilmu seperti ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa dan sastra, juga berkembangnya ilmu filsafat, kimia, astronomi, dan sebagainya. Karena kecintaannya terhadap ilmu, mereka memberikan sebuah perpustakaan dan lembaga ilmu yang diberi nama dengan Baitul Hikmah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan pada dinasti Abbasiyah ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad sebagai pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Beberapa kemajuan yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama yaitu dalam bidang agama, ada ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Kedua yaitu dalam bidang umum,
Terdapat ilmu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, geografi, farmasi, dan juga sastra. Akhir dari dinasti Bani Abbasiyah ini ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Lalu Baghdad dibumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Al-Mutasim Billah sebagai Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir dengan keluarganya pun dibunuh. Dengan demikian, lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah memainkan percaturan dan peradaban kebudayaan Islam yang gemilang. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Materi ini yaitu setelah kehancuran dinasti Abbasiyah. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik, menyebabkan beberapa provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Adapun dinasti yang lahir atau dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah, di antaranya yaitu yang pertama dinasti Umayyah. Sejarah mencatat bahwa Islam berjaya di Eropa pada abad pertama hingga abad ke-7 Hijriah atau abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Daerah yang tunduk di bawah kekuasaan Islam meliputi sebelah timur sampai ke Parsi dan ke barat. Selain itu ke Afrika juga ke Konstantinopel, serta semenanjung Andalusia di Eropa atau yang kini dikenal sebagai Spanyol. Setelah kekuasaan kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus digulingkan, Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, dinasti tersebut tidak sepenuhnya runtuh. 5 tahun sesudahnya, Abdurrahman I yang bergelar Al-Dakhil berhasil mendirikan kekhalifahan Umayyah baru di daratan Eropa, tepatnya di Spanyol. Kekhalifahan yang baru itu banyak melahirkan para ilmuwan muslim terkemuka di Spanyol. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Jejak kebesaran Islam di Spanyol masih bisa disaksikan lewat sejumlah peninggalan, yaitu beberapa peninggalan bersejarah. Di antaranya yang pertama ada Masjid Cordoba. Masjid Cordoba saat ini berubah menjadi gereja atau katedral. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Khalifah Muslim Abdurrahman I pada 787 Masehi. Kemudian yang kedua ada Alhambra. Alhambra ini merupakan bangunan yang sering disebut istana yang hilang atau kejayaan yang sirna. Alhambra dibangun oleh Sultan Muhammad bin Ahmar, raja bangsa Moor yang berasal dari Afrika Utara pada abad ke-12. Kemudian yang ketiga ada Menara Giralda. Giralda merupakan sebuah menara azan setinggi 97 meter, peninggalan kerajaan Almohad di abad ke-12 yang kini berubah fungsi menjadi katedral. Kemudian selain dinasti Umayyah, yang kedua ada dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib. Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim yang bergelar Al-Mu'izz. Al-Mu'izz berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahan ke Mesir. Pada masa ini, rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Indikatornya adalah banyaknya bangunan fisik seperti masjid, rumah sakit, penginapan, jalan utama yang dilengkapi lampu, dan pusat perbelanjaan. Pada masa ini pula berkembang berbagai jenis perusahaan dan kerajinan seperti tenunan, keramik, perhiasan emas dan perak, serta peralatan kaca, ramuan, dan obat-obatan. Kesuksesan lainnya adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Besarnya minat masyarakat kepada ilmu pengetahuan mendapat dukungan penguasa dengan membangun Dar al-Hikmah pada tahun 1005 Masehi dan perguruan tinggi Al-Azhar yang sebelumnya adalah bangunan masjid yang mengajarkan ilmu kedokteran, fikih, tauhid, al-bayan, bahasa Arab, mantik, dan sebagainya. Kehancuran dinasti Fatimiyah disebabkan oleh tidak efektifnya kekuasaan pemerintah karena para khalifah hanya sebagai raja boneka, sebab roda pemerintahan didominasi oleh kebijakan para wazir atau menteri, sementara khalifah hanya hidup
menikmati kekuasaannya di dalam istana yang megah. Kemudian yang ketiga ada dinasti Turki Utsmani di Turki. Setelah terjadinya penyergapan tentara Mongol pada tahun 1257 Masehi yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menyebabkan kehancuran dunia Islam. Namun kehancuran itu tidak serta-merta di seluruh dunia Islam. Ada beberapa pilar yang masih tersisa yang melanjutkan dunia Islam, diantaranya Kekhalifahan Turki Utsmani di Turki, Kekhalifahan Mughal di India, dan Kekhalifahan Safawi di Persia. Akan tetapi di antara ketiga kekhalifahan itu yang paling pertama, paling besar, dan paling lama adalah Kekhalifahan Turki Utsmani. Secara formal, Utsmani memproklamasikan kemerdekaan wilayahnya menjadi suatu kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Sepanjang sejarah Turki Utsmani ini telah terjadi 37 kali pergantian kekuasaan. Para sultan tersebut diangkat berdasarkan keturunan seperti halnya khalifah sebelumnya. Masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Kekhalifahan Turki Utsmani, diantaranya kemajuan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada di bidang politik dan pemerintahan, yaitu perluasan wilayah kekuasaan atau ekspansi. Kemudian sistem pemerintahan merubah kepemimpinan dari sistem monarki menjadi sistem konstitusional. Kemudian ada dari bidang kemiliteran, salah satunya mengembangkan teknologi kemiliteran dengan menciptakan jenis meriam yang dapat menembakkan peluru seberat 300 kg pada kejauhan 1 mil. Selain itu juga ada kemajuan di bidang ekonomi, yaitu sejak dikuasainya Laut Hitam sebagai jalur perdagangan laut yang strategis. Sebagai negara agraris yang subur dengan hasil pertaniannya, maka mereka menjual dari hasil pertanian itu melalui Laut Hitam. Kemudian yang keempat ada dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan Torikot yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu hampir sama dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Kekhalifahan Safawi, terutama pada masa Syah Abbas, diantaranya yaitu dalam bidang politik. Dalam hal ini langkah pertama yang diambil oleh Syah Abbas adalah membangun angkatan senjata yang kuat dan besar bagi kerajaan Safawi. Kemudian yang kedua dalam bidang ekonomi, pada masa Abbas kerajaan ini dapat menjalin hubungan perdagangan dengan Rusia di sekitar Laut Kaspia. Kemudian yang ketiga dalam bidang ilmu pengetahuan, pada masa kerajaan Safawi di Persia, filsafat dan ilmu pengetahuan bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang Persia. Kemudian yang keempat ada kemajuan dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Pembangunan fisik yang terkenal pada saat itu ialah membangun kota Isfahan. Sedangkan di bidang seni, kemajuan yang dicapainya adalah bidang arsitektur pada bangunan masjid yang indah di Isfahan yang dibangun pada masa Abbas. Kemudian yang kelima ada dinasti Moghul di India. Kerajaan Mughal pada kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Jalaluddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Kejayaan kerajaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Ada beberapa kemajuan yang diraih oleh dinasti Mughal, diantaranya yaitu dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama, Akbar membentuk sistem pemerintahan militeristik. Kemudian Akbar juga menerapkan politik sulukul atau toleransi universal. Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Kemudian yang ketiga, membuat undang-undang kerajaan. Sultan Akbar membuat din ilahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia, Kristen, dan sebagainya yang harus dianut oleh setiap orang. Kemudian ada juga kemajuan di dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk mengelola ekonomi pertanian, pemerintahan juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan muqaddam. Kemudian selain dari bidang ekonomi juga ada dari bidang pendidikan dan iptek. Dalam bidang pendidikan, Akbar membangun bangunan khusus untuk pengajian ilmu. Dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan menghibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. Kemudian dari bidang seni dan budaya,
Puncaknya terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik seperti karya arsitektur monumental Taj Mahal. Ini juga merupakan salah satu keajaiban dunia dan merupakan lambang peradaban dan kebudayaan Islam masa lampau di India. Nah, setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada dalam kejayaan, para pelanjutnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Kejayaan Mughal hilang dengan kematian satu persatu penguasa daerah melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Delhi. Setelah tadi kita membahas sejarah perkembangan Islam di dunia, sekarang kita masuk Islam di Indonesia. Sejarah awal masuknya Islam di Nusantara berawal dari kedatangan para pedagang yang berasal dari Arab, Cina, dan India yang diprediksi pada abad ke-7 Masehi. Mengenai kapan waktu masuknya Islam ke Indonesia, sebetulnya terdapat banyak teori yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Teori tersebut menjelaskan pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India, mereka datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Kemudian masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Di samping pendapat yang mengatakan bahwa masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi, juga ada beberapa ahli lain justru meyakini jika sejarahnya masuk Islam ke Indonesia itu yaitu pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada penemuan-penemuan sebagai bukti yang kuat. Di antaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, kemudian berita dari Marco Polo, penemuan batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, juga berita datang dari Ibnu Battuta. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Kemudian mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para ahli terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Suryanegara mengikhtisarkan menjadi 4 teori besar. Yang pertama, teori Gujarat, Profesor Dr. Snow Horgronze. Hanya akibat sistem penulisan, sejarah Indonesia mengikuti hasil penulisan sarjana Belanda, terutama mengikuti Profesor Dr. Snow. Maka diteorikan Islam masuk dari Gujarat. Menurutnya, Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Kemudian ada teori Mekah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka dan dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963 lebih menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang. Adapun waktu masuknya agama Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. Dalam berita Cina, dinasti Tang tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab, dibawa oleh wiraniagawan Arab, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada tahun 1275 Masehi atau abad ke-13 Masehi bukan awal masuknya Islam, melainkan perkembangan agama Islam. Kemudian ada teori Persia dari Dr. Profesor Hussein Jayadiningrat. Profesor Dr. Abu Bakar Aceh mengikuti pandangan Jayadiningrat. Islam masuk dari Persia dan bermadzhab Syiah. Pendapatnya didasarkan pada sistem baca atau sistem mengeja membaca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat. Kemudian ada teori Cina yang disampaikan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Profesor Dr. Slamet Mulyana 1968, Islamisasi Cina di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan di Indonesia perlu mempertimbangkan peran orang-orang Cina dalam Islamisasi di Nusantara. Misalnya dalam tulisan-tulisan literatur Jawa klasik yang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh besar semacam Sunan Ampel atau Raden Ahmad atau Bong Swiho dan Raja Demak, Raden Patah atau Jin Bun merupakan orang-orang keturunan Cina. Kemudian ada metode penyebaran Islam di Indonesia. Apabila diperhatikan dan dirinci, setidaknya ada 4 cara atau sarana pokok sebagai saluran Islamisasi di Indonesia. Masing-masing adalah yang pertama,
saluran perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan, hal ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang penduduknya ketika itu masih kafir. Kemudian yang kedua ada saluran perkawinan, yaitu para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi, sehingga para penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung, daerah, dan kerajaan muslim. Kemudian yang ketiga ada saluran tasawuf. Pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dengan tasawuf, Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran yang mereka anut dalam agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Kemudian yang keempat ada saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Kemudian yang kelima adalah saluran kesenian. Saluran kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dipakai Sunan Kalijaga. Dia tidak pernah meminta upah di setiap pertunjukannya, namun ia hanya meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Kemudian yang keenam ada saluran politik. Tidak sedikit yang masuk Islam diakibatkan karena rajanya. Artinya rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam. Di samping itu, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Islam, dan kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk agama Islam. Kemudian kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Perlak. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Saat itu terkenal dengan nama Nusantara. Raja pertama dari kerajaan ini yaitu Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Perlak ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1514 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Aceh. Raja pertama kerajaan Aceh yaitu Raja Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mughayat Shah. Di bawah kepemimpinan Sultan Ali, kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang terbesar dan kokoh. Beberapa peninggalan kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya, Baitur Rahman, Makam Sultan Iskandar Muda, Maryam Kerajaan Aceh, Emas Kerajaan Aceh, dan Gunungan. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada awalnya wilayah ini bernama Bintoro, salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Karena semakin lemahnya pengaruh kerajaan Majapahit, dalam hal ini mengakibatkan beberapa penguasa daerah mulai membangun wilayah kekuasaan sendiri, termasuk penguasa Islam di pesisir pantai Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478. Kemudian yang keempat ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1587 Masehi di Kota Gede, bagian tenggara dari Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan oleh Sutowijoyo, saudara dari Pangeran Bongowo. Sutowijoyo memiliki gelar Panembahan Sinopati ing Alaga Saidin Panatagama. Pada tahun 1601 Sutowijoyo meninggal dan digantikan Mas Jolang yang memiliki gelar Sedak ing Karapyak. Beberapa peninggalan kerajaan Mataram Islam yaitu kue kipo, kerajinan perak, pakaian Kiai Gundel, Kalang Obong, Gapuro Makkah, Kota Gede, Batu Datar, dan sastra gending karya Sultan Agung.
Kemudian yang kelima ada Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1522 Masehi, didirikan oleh Raden Fathahillah atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1570 Masehi dan digantikan oleh cicitnya yang bergelar Panembahan Ratu. Adapun beberapa peninggalan dari Kerajaan Islam Cirebon yaitu Masjid Jami Pangkuncen, Masjid Sang Ciptoroso, Keraton Kacirobonan, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, makam dan beberapa benda pusaka. Kemudian yang keenam ada Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Setelah berhasil menaklukkan Banten pada tahun 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Kerajaan ini mencapai puncak kekuasaan pada saat kepemimpinan Ki Ageng Tirtayasa. Beberapa peninggalan kerajaan Islam Banten ini yaitu Keraton Surosowan Banten, Istana Keraton Kaibon Banten, Masjid Agung Banten, Benteng Spelwiz Mariam Ki Amuk, Danau Kasikardi, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ada Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1520 Masehi, terletak di Kalimantan Selatan. Dengan bantuan dari Kerajaan Demak, Kerajaan Banjarmasin pada saat itu menentukan Kerajaan Nagara Daha. Raja pertama dari Kerajaan Banjar adalah Raden Samudra yang mendapat gelar Sultan Suryanullah. Adapun peninggalan Kerajaan Islam Banjar yaitu Masjid Sultan Suryansyah. Nah, kita sebagai umat muslim harus mengetahui budaya dan sejarah perkembangan Islam, karena dengan begitu kita bisa meningkatkan keimanan serta kecintaan kita terhadap agama Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.